Dari peringkat FIFA dari 170 sekian sekarang ada di peringkat 130 sekian. Coach Sintayong berani karena berani potong satu generasi gitu. Soal STY juga ya lu bagus gitu, tapi Indonesia butuh bukti resmi lah. Betul. Ada trofi gitu. Betul. Indonesia itu sama dengan Myanmar, Kamboja, Timor Leste, Brunei, sama-sama belum dapat trofi. Iya. Soal Sintayong ini ketemu negaranya sendiri. Iya. Ada yang bilang nanti jangan-jangan dikalahin nih Nasionalismenya. nasionalismenya. Iya, iya. Sintayong dihormati, iya dihormati mungkin iya. Karena pernah ngalahin Jerman 2-0 dan itu diingat-ingat gitu ya. Tapi ketika mereka pulang ke negaranya, ada kekecewaan dari fans Korea gitu. Pulang dilemparin telur sama dilemparin guling gitu ya. Dia kelihatan lebih dihargai sama publik Indonesia ketimbang sama publik Korea gitu. Tim Korea tahu gayanya, mungkin sedikit banyak tahu gayanya Coach Sintayong seperti apa gitu ya. Tapi Coach Sintayong kan juga pasti tahu banyak gitu ya. Kunciannya. Iya, kunciannya tim Korea ini belum kalau misalnya dia punya mata-mata juga misalnya kan ya. Erwin Fitriasa, pengamat sepak bola, sekaligus pemimpin redaksi bola.com dan bola.net. Ini penting nih sis. Yap. Ya, Kali ini kita ngobrolin bola nih. Kali ini kita ngomongin bola setelah politik nih. Kalau hari ini di Rabu tanggal 24 kita syuting. Ya. Ini kan udah Prabowo udah terpilih lah. Dan resmi jadi presiden terpilih. Betul. Tapi rencananya nih hari Kamis atau besok, ya kan? Ini pertandingan penting nih antara Indonesia dan Korea Selatan. Katanya nih timnas Indonesia U23 sedang menggila. Tapi kita ingin tahu dari Mas Erwin sebagai pengamat bola senior lah ya. Senior itu kata halus daripada tua. Iya. Apalagi punya background sebagai pemimpin redaksi bola.com dan bola.net itu sendiri. Nah sis, tapi sebelum kita mulai soal preview atau bagaimana prediksi pertandingan, ada hal yang paling krusial yang harus kita bahas, yaitu sosok Sintayong atau STY. Iya, benar. Ya, karena kan memang soal Sintayong ini kan selalu rame bro. Yap. Selalu rame di media sosial Mas Erwin ya. Iya. Kalau kita coba lihat di media sosial itu, kalau sudah ada timnas main, itu selalu perpanjang Sintayong. Iya. Lalu saya jadi bertanya, apa hebatnya Sintayong sih Mas Erwin ini? Karena benar-benar dielu-elukan sama masyarakat Indonesia sih katanya. Gimana Mas Erwin? Tadi sedikit saya koreksi dikit. Mainnya itu Jumat dini hari. Oh iya Jumat. Jumat dini hari. Oh, gitu. Supaya yang nonton nggak ini. Dari nungguin hari Kamis kok nggak main-main. Jumat dini hari jam 00.30 ya. Ya kembali ke pertanyaannya Mas Asid dan Mas Angga gitu. Sintayong ini kenapa dilulukan? Kenapa nggak digua-guakan gitu kan? Memang yang perlu diingat adalah dimanapun sepak bola, tim nasional itu akan menjadi sorotan ya. Tim nasional dimanapun itu akan menjadi sorotan karena memang sepak bola itu ya olahraga yang paling digemari, paling banyak penggemarnya di seluruh dunia. Yang namanya kursi pelatih timnas, posisi pelatih timnas itu akan selalu menjadi sorotan, menjadi kursi panas gitu ya. Jangankan prestasinya jelek, prestasinya bagus pun kadang-kadang masih dikritik kan ya. Pasti ada yang pro, ada yang kontra gitu. Which is sebenarnya kan kalau ada yang kontra itu justru bagus gitu. Karena kalau satu suara aja gitu nanti nggak ada korektornya gitu. Nggak ada yang mengkoreksi, nggak ada yang ngasih kritik gitu. Kembali lagi kenapa kok dilulukan Sintayong? Ya memang sampai sejauh ini prestasi itu bukan cuma diukur dari berapa trofi yang diraih ya. Tapi pencapaian, progresnya seperti apa, prosesnya seperti apa, ini menurut saya positif ya. Dari peringkat FIFA dari 170 sekian sekarang ada di peringkat 130 sekian. Naik gitu 40 peringkat ya. Naiknya banyak gitu. Selama dari Sintayong ini dikontrak sama PSSI sama Indonesia itu lonjakan peringkatnya banyak. Dan terakhir ketika Indonesia habis mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia, 2 kali mengalahkan Vietnam. Itu lonjakan peringkatnya yang paling besar di seluruh dunia gitu kan. Kan itu secara periodik diupdate. Nah, di ranking FIFA ya Mas. Betul, terutama setelah ada FIFA Matchday atau pertandingan resmi FIFA. Ya, itu Indonesia dari 140 sekian naiknya ke 130 sekian. Nah, ini yang paling besar lonjakannya. Tapi secara overall dari 170 sekian ke 130 seperti sekarang. Itu dari peringkat FIFA. Lalu menurut saya pencapaian yang bisa dibilang keberhasilan dari Coach Sintayong adalah ketika meloloskan Indonesia ke Piala Asia Senior
Ya, Piala Asia Senior. Udah lolos ke Piala Asia Senior, untuk kali pertama Indonesia juga lolos dari babak penyisihan di waktu putaran final Piala Asia itu Senior dalam kemarin. sejarah itu. Iya. Kita dari 96 udah ikut Piala Asia 96, 2000, 2004, 2007 itu nggak pernah lolos dari babak penyisihan. Ketika sudah tampil di putaran final. 2007 Indonesia menjadi tuan rumah. Ya. Ada 4 negara waktu itu, Malaysia, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand. Indonesia jadi tuan rumah aja nggak bisa lolos ke babak berikutnya. Grup ya? Nah ini kemarin main di Qatar. Ya terlepas dari bagaimana caranya kan waktu itu kan ada kalah, Indonesia lolos karena di grup itu juga bukan nggak menang terus gitu ya. Karena ada faktor lawannya itu kalah sehingga Indonesia yang lolos gitu. 3 terbaik. Apapun itu, tapi faktanya Indonesia lolos dari penyisihan grup dan itu nggak pernah dicapai sebelumnya. Sekarang di Piala Asia U23 meloloskan Indonesia Piala Asia U23 ini juga sebuah pencapaian yang belum pernah dicapai sebelumnya. Masuk 8 besar. Ini debutan. Masuk ke putaran final itu nggak pernah Indonesia U23 ya. Sekarang udah masuk. Waktu itu di grup lawannya tuan rumah Qatar, Australia, dan Jordania. Yang secara saya pribadi sebetulnya kalau sebelum Piala Asia itu mulai ngelihat lawannya juga, waduh lawannya berat juga nih. Susah ini. Lawannya berat gitu ya. Tapi itu di level senior, kalau ukurannya di level senior ya, waduh lawannya berat juga nih. Tapi ternyata di level U23 atau level junior itu peringkat FIFA atau rekor mereka di Piala Dunia. Kalau Australia, Qatar kemarin juga main di Piala Dunia meskipun statusnya tuan rumah ya. Australia di Piala Dunia gitu ya. Jordania di Asia. Jordania itu finalis Piala Asia. Ya. Betul. Piala Asia yang kita ikut, yang kita tuan Indonesia waktu Qatar tuan rumah itu Jordania finalisnya. Melawan Qatar kan waktu. Ya. Jadi Jordania di level senior itu bukan tim yang enteng di level di kawasan Asia. Berat. Rankingnya 80 besar kalau 70 atau 80 ya Mas? Iya, yang jelas nggak mudah itu untuk menghadapi mereka. Nah, ternyata menang lawan Australia, menang lawan Jordania dan waktu menang lawan Jordania kan mainnya benar-benar enak dilihat gitu ya, menghibur gitu. Dari 2 catatan terakhir itu aja menurut saya ini kenapa yang membuat Sintayong itu dielu-elukan gitu ya. Di menjadi idola, menjadi banyak yang menyenangi, banyak yang udah kontrak aja lagi gitu kan. Kan ini kebetulan kontraknya juga mau habis gitu. Ini sebenarnya udah perpanjangan kontrak nih. Kemarin habisnya tuh Desember. Habisnya tuh Desember gitu. Masih di hold kali sama ketua PSSI Pak Erik ya. Progresnya juga luar biasa secara permainan ya. Dengan mempercayai pemain-pemain muda. Kan banyak yang bilang ini Coach Sintayong berani karena berani potong 1 generasi gitu. Tapi saya melihatnya ada kecerdikan juga dari Coach Sintayong. Dia ditugasi untuk melatih tim nasional senior. Lalu tim U23, U20 juga itu ya. Kalau Coach Sintayong ini benar-benar milih dan punya pemain di 3 tim dan pemainnya tuh beda-beda, pusing kan? Misalnya nih nggak pakai seleksi aja 3 tim yang siap pakai gitu ya ke turnamen. Ini paling minimal kan 24 orang. Ya kan? Kalau ini 3 tim ini beda-beda orangnya, dia harus memantau 60 sekian orang gitu kan. Kalau timnya sudah fix. Padahal kalau lagi seleksi kan bisa sampai 30 orang, 40 orang yang diseleksi. Iya kan? Di tim senior gitu. Di setiap tim ini gitu. Tapi ada kecerdikan yang juga didapatkan karena tugas yang diberikan oleh PSSI. Kamu pegang U23, U20 sama senior gitu. Nah yang diambil ini pemain-pemain yang range-nya ini masuk di irisan U20 bisa masuk, masih ada yang bisa masuk. Marcelino tuh masih U20. Di U23 ini paling banyak gitu ya. Marcelino 19 tahun ya? 19 tahun ya. Beda setahun sama kita ya. Beda tipis, beda 2 minggu kalau nggak salah. Nah irisannya nih saling beririsan. Jadi U23 sekarang ini pemain-pemainnya, starternya mungkin sekitar 7 atau 8 pemain starter di U23 sekarang. Itu yang juga dipakai di pemain U20. Enggak, di senior. Malah mereka udah dimain di level senior. Ya si Witan ya. Termasuk pemain-pemain yang diaspora ya, yang abroad. Ivar, terus ada Rafael, ada juga Justin Hubner ya, bukan Bieber ya. Itu pemain-pemain yang di U23 jadi andalan, di senior juga jadi andalan gitu, starter Nathan gitu. Ini pemain-pemain yang
dipakai juga waktu main di senior. Jadi ada keberanian, terobosan gitu, dan penampilannya bagus gitu. Di senior bagus, di senior aja bagus, apalagi di U23 gitu. Kepanjangan ya ngomongnya. Enggak. Aman. Artinya STY juga paham betul nih. Tadi ada 7 orang yang jadi starter di senior dan juga andalan di 23. Artinya juga STY melihat adanya masa depan sepak bola Indonesia. Kurang lebih kayak gitu lah ya Mas ya. Iya. Karena kan potensinya besar sekali. 23 umur pemain bola tuh kan lifetime-nya kan di 28 udah oke banget gitu kan. Iya. Di usia emas itu usia emasnya tuh ya 30 lah ya. Maksudnya 30 tuh udah peak performance-nya di situ lah. Kecuali kalau pemain spesial ya kayak Messi, kayak Ronaldo 30 sekian masih oke ya. Tapi secara rata-rata ya sampai 30 tuh udah usia emasnya tuh udah mencapai usia emas di situ. Tapi gini, Bro. Terlepas dari kalau progres soal permainan kan kadang-kadang ya bisa dilihat. Tapi kan kadang yang mau kita lihat adalah hasil. Sepak bola itu kan hasil. Kalau kita lihat Sintayong misalkan kan belum pernah menghadirkan trofi. Nah, ini kita coba menjadi orang kontra ya sih. Iya, kita coba menjadi orang kontra. Gini, mungkin banyak kritik soal STY juga. Ya lu bagus gitu, tapi Indonesia butuh bukti resmi lah. Betul. Ada trofi gitu. Betul. Secara internasional gitu. Nah, ini apa enggak dianggap sebagai Sintayong sebenarnya enggak hebat-hebat amat, hanya dilihat dari permainannya gitu. Atau memang masyarakat Indonesia ngelihat ada progres yang walaupun dilihat hanya sekedar dari permainan. Dalam artian begini, kadang kalau main sepak bola dilihat enak karena setiap permainan sebelum-sebelumnya timnas juga banyak kok pelatih juga menghadirkan permain. Dulu misalkan Alfred Riedel misalkan kan juga dulu permainan timnas juga disanjung gitu. Tapi pada prakteknya karena nggak juara-juara juga akhirnya di take out gitu. Kemudian ada beberapa pelatih juga pernah menghadirkan permainan-permainan yang juga bagus gitu lah. Artinya kan kalau dilihat dari sisi progres, kadang setiap era atau zaman itu juga ada juga seperti itu gitu. Nggak hanya era Sintayong juga gitu. Nah, apa cukup dengan progres permainan gitu, nggak menghadirkan trofi gitu? Atau memang ada semacam masa depan lah? Ada angin segar lah. Ada angin segar di bawah asuhannya si Sintayong ini. Padahal secara prestasi juga kalau mau dibandingin nih Mas ya, dengan Indra Safri yang di SEA Games kemarin ini sama-sama U23. Dia udah megang trofi gitu kan. 19, ternyata yang lokal masih udah megang trofi duluan. Ya ini kita mencoba di pihak kontra gitu. Itu gimana tuh tadi? Ya. Ini pertanyaan atau diskusi yang memang mencerminkan keadaan masyarakat supporter sepak bola atau kita bisa dibilang netizen sekarang ya. Terbelah antara pro dan kontra. Yang pro-nya adalah ya terusin aja Sintayong kan progresnya oke nih. Ya secara permainan juga enak dilihat terutama ketika pas lawan Jordan gitu ya. Kalau kita lihat pertandingan terakhir U23 secara peringkat juga lonjakannya jauh sekali gitu. Dia juga meloloskan tim senior ke Piala Asia. Setelah beberapa tahun, setelah tahun 2007 terakhir Indonesia main. U23 juga lolos sampai sejauh ini gitu. Ini yang pro ngomongnya kayak gitu. Nah, yang kontra ya namanya kehidupan pasti ada pro kontranya kan ya. Ya, yang kontra bilang kita butuh trofi gitu. Ya, kita butuh trofi. Sementara yang pro juga bilang trofi itu let's say Piala Dunia. Inggris terakhir kali pegang Piala Dunia tahun berapa? Tahun 66. Ya kan? Secara permainan oke gitu, tapi nggak pegang trofi juga gitu. Apakah pelatihnya dipecat-pecatin gitu? Gareth Southgate udah berapa tahun kan gitu. Mana trofinya gitu kan? Untuk yang pihak yang mengutamakan trofi gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi ukuran timnas senior kalau jadi patokan itu selalu timnas senior gitu. Timnas senior apa sih trofinya yang kita pengen banget itu? Piala AFF. Dulu namanya Piala Tiger. Piala AFF kita itu juara untuk mendapatkan posisi sebagai runner up. Runner up-nya sering banget. Spesialis runner up. Juaranya belum pernah gitu. Kalau dihitung itu Indonesia kalau dilihat karena belum pernah dapat trofi di Piala AFF, Indonesia itu sama dengan Myanmar, Kamboja, Timor Leste, Brunei, sama-sama belum dapat trofi. Sementara Vietnam, Malaysia, Thailand udah bosen dapat trofi. Singapura, Malaysia, Vietnam udah pernah dapat trofi. Thailand itu udah nganggap AFF udah bukan level mereka lah. Kadang-kadang mereka bahkan pemain-pemain andalannya dibiarin aja nggak dipanggil ke AFF gitu. Indonesia kan nggak.
Indonesia tuh masih ngejar Piala AFF nih kayak bisul tapi nggak pecah-pecah gitu. Jadi untuk yang kaum melihat trofi itu sebagai sebuah kepentingan, ini mana Sintayong trofinya? Bahkan SEA Games saja Indra Syafri yang dapat trofi gitu kan ya. Coach Sintayong mana gitu. Tapi untuk yang mengutamakan progres ya, permainan yang enak dilihat, ya ini trofi itu butuh proses gitu ya. Proses ini nggak semudah membalikan telapak tangan gitu kan. Yang instan kan hanya kopi sama mie. Iya. Itu tapi pun, sepak bola nggak bisa instan gitu. Itu pun namanya mie instan tetap direbus. Iya. Tetap proses 3 menit. Siapa tahu habis ini ada endorsement mie instan atau kopi kan lumayan juga kan. sih sambil. Jadi mereka yang bikin mazhabnya itu progres, ya nggak apa-apa nggak dapat trofi, tapi ini ada progresnya gitu. Progresnya ya seperti ini, kita bisa ngalahin Australia, Indonesia bisa ngalahin Yordania dengan style main yang luar biasa. Kalau menurut saya luar biasa waktu lawan Yordania U23, 4 gol itu prosesnya tuh luar biasa semua. Gol kedua gitu. Ketiga sih cakep sih. Kelas dunia ya. Ngelihatnya tuh enak gitu. Ya ini kan menjadi sebuah pembenaran gitu ya untuk mereka fans yang kita bisa loh main kayak gitu tuh gitu. Nanti trofi akan datang deh gitu kalau kita bisa konsisten. Kuncinya kan konsisten ya. Kalau bisa konsisten main kayak gitu. Ini saya yakin Korea juga jiper loh ngelihat Indonesia main kayak gitu. Iya kan, Yordania aja disikat 4-1 gitu. Ini di level U23 kelompok umur. Tapi kalau di level senior mungkin masih belum lah ya. Mungkin kita yang masih jiper. Iya. Indonesia ketemu sama pemain Indonesia ketemu sama Son Heung-min kan. Iya kan? Ngomongin soal Korsel nih Mas. Jadi kita masuk ke soal preview sekali. Ya. Yang nge-bridging saya ya. Oh iya. Oke banget ya tadi. Karena ya ini masih terkait dengan Sintayong. Ini kan nanti honornya situ bagi sini loh. Kan yang nge-bridging saya tuh. Oh iya. Kita di bawah meja aja ya. Mas, iya. Gara-gara ngomongin soal honor. Soal Sintayong ini ketemu negaranya sendiri. Iya. Ada yang bilang nanti jangan-jangan dikalahin nih. Nasionalismenya. Iya. Soal Sintayong yang nanti akan meramu timnas U23 di Piala Asia Under 23 ini ya. Ini potensi menangnya walaupun kita lihat dari permainan di lawan Australia, Yordania gitu kan. Ada progres kalau tadi Mas Erwin sebut ada progres. Tapi ini kan lawan Korsel. Iya. Yang juga berat, kemarin Jepang aja kalah 1-0 gitu. Sintayong ini nanti akan seperti apa meramu timnasnya untuk menghadapi Korsel, karena nggak mudah loh ngadepin Korsel. Iya. Jepang aja kalah. Iya. Walaupun Sintayong juga orang yang mungkin pelatih yang salah satu dihormatin ya di Korea karena pernah mengalahkan Jerman waktu itu ya. Iya. Nah, kira-kira gimana nih kalau dari Mas Erwin nih prediksinya lah soal jalannya pertandingan atau background di luar pertandingan ya terkait Indonesia dan Korea Selatan sendiri. Ya, Sintayong ini pernah pegang tim juniornya Korea juga ya, 2015 apa 2016 ya. 2015 dia pegang U20, terus pegang U23, terus akhirnya jadi pelatih kepala tim nasional Korea Selatan. Dan momennya itu di Piala Dunia 2018 di Rusia. Waktu itu satu grup sama Swedia, sama Meksiko, sama Jerman. Tapi Korea waktu itu kalah 2 kali di pertandingan awal. Sehingga begitu kalah lawan Meksiko, kalah lawan Swedia, lawan Meksiko itu udah dipastikan gugur. Ya. Indonesian Group. Nggak bisa lolos. Tapi dia masih punya pertandingan 1 lawan Jerman. Ini kan backgroundnya Sintayong. Menghadapi Jerman yang juara dunia bertahan, malah menang 2-0 gitu ya. Ini kan wah luar biasa, kita ngelihatnya luar biasa ya, Korea ternyata bisa ngalahin Jerman gitu ya. Ya Jermannya juga lagi nggak terlalu bagus waktu itu sebagai juara Piala Dunia, juara bertahan. Tapi seperti kata Mas Angga tadi bahwa Sintayong dihormati mungkin iya. Karena pernah ngalahin Jerman 2-0 dan itu diingat-ingat gitu ya. Tapi ketika mereka pulang ke negaranya, ada kekecewaan dari fans Korea gitu. Karena 2 kali main udah pasti lolos, udah pasti nggak lolos, udah pasti nggak lolos. Jadi kemenangan lawan Jerman ini ya dianggap nggak menutupi dosa karena nggak bisa lolos. Kalahnya lawan Swedia, lawan Meksiko, pulang dilemparin telur sama dilemparin guling gitu ya. Kalau di sana di Korea kalau saya nggak salah gitu, kalau saya nggak inget berarti lupa dong. Kalau saya nggak salah
Itu bentuk kekecewaan ya. Sama satu bentuk kritik ya, bentuk kritik dan kekecewaan gitu. Dilemparin telur dan guling. Setelah itu Sintayong diputus kontraknya, kehilangan posisi dari tim senior Korea gitu ya. Itu background yang menjadi bumbu yang menarik gitu. Publik di Korea waktu itu juga kritik keras berarti. Iya, ya karena atas kekalahan gagalnya Korea lolos ke penyisian grup. Iya. Lo kok kalah lawan Swedia, kok kalah lawan Meksiko gitu ya. Nggak pedulilah menang lawan Jerman, lo kalah dan akhirnya gagal gitu lolos ke babak berikutnya gitu. Ya itu yang menjadi salah satu dasar pemecatan Sintayong waktu ngelatih timnas senior Korea. Nah sekarang dia pegang Indonesia dengan fans yang banyak mendukung dia, supporter Indonesia kan. Ini titipan dari Pak Pemret, Pak Jatun. Kok dia kelihatan lebih dihargai sama publik Indonesia ketimbang sama publik Korea gitu, ya. Publik Korea ngelemparin dia pakai telur sama guling sama bantal gitu. Meskipun bisa ngalahin Jerman yang juara dunia bertahan waktu itu. Sementara di Indonesia fansnya begitu banyak gitu ya. Banyak diehardernya dan dia bisa, alasan kenapa fans ini cinta dan mendukung kan karena ya progres-progres yang sudah dicapai sekarang gitu. Bisa dengan progres seperti itu dicintai di negeri orang gitu ya. Sementara di negara sendiri enggak gitu. Ini kan bumbu yang sangat menarik sebelum tampil ke pertandingan, meskipun levelnya bukan senior ya, U23, tapi kan tetap menarik gitu menghadapi negara sendiri yang udah gue dipecat, dicerca sama pendukung di negara sendiri. Nih, gue mau buktiin nih kan bumbunya yang menarik itu. Kira-kira ada sweet revenge kan ya dari STI. Apalagi kalau misalnya nih ya, kita semua pasti pengen gitu Indonesia menang gitu ya. Coach Sintayong juga menang. Bahwa Indonesia yang di Asia itu bukan tim level paling atas ya. Kalau level Asia kan timur tuh Jepang, Korea, yang level baratnya yang Arab Saudi, Iran, Irak itu jagoan-jagoan Asianya yang langganan Piala Dunia. Indonesia kan ya kita harus akui di ASEAN aja kita nggak pernah juara AFF gitu. Ternyata kalau misalnya nih menang lawan Korea kan heboh, pecah itu hari Jumat pagi kita. Iya kan? Libur nasional. Ya nggak segitunya kali. Enggak, tetap Mas Erwin minta timnya buat bikin berita. Tapi nanti jadi dilematis Sintayong dong, makin dibenci publik Korea. Urusan profesional sih nggak peduli sih ya. Tapi secara psikologis ini pasti jadi tantangan Sintayong sendiri antara pembuktian dengan yang tadi peristiwa yang sebelumnya itu dilemparin telur gitu kan. Dengan publik Korea dengan publik Indonesia itu jadi semacam jadi pembuktian Sintayong. Pasti saya yakin ya. Dan keuntungan ya sama-sama untung lah ya. Tim Korea tahu gayanya, mungkin sedikit banyak tahu gayanya Coach Sintayong seperti apa gitu ya. Karena dia juga punya rekam jejak pelatih tim junior, ada di tim senior juga gitu ya. Tapi Coach Sintayong kan juga pasti tahu banyak gitu ya. Kunciannya. Iya, kunciannya tim Korea ini, dia pelatih tim nasional, pernah jadi pelatih tim nasional Korea meskipun itu 6 tahun yang lalu. Tapi dia kan pasti tahu banyak itu jeroannya tim Korea itu gitu. Belum kalau misalnya dia punya mata-mata juga misalnya kan ya. Itu saling cywarnya dan background sebelum pertandingannya itu kan pasti menarik gitu. Dan menurut saya Coach Sintayong punya keuntungan yang lebih besar gitu. Dan media Korea sendiri udah bilang bahwa ancaman terbesar dari tim Indonesia adalah Coach Sintayong. Oke. Menarik. Media Korea sendiri bilang kayak gitu. Dan saya yakin dengan Qatar menang lawan Indonesia dengan gak mudah waktu itu. Penalti, kita kena kartu merah ya. Ada drama lah di situ. Dramanya kalah 2-0 Indonesia. Bisa bangkit lawan Australia, menang 1-0 lawan Australia kan ya. Australia yang selama ini ya dalam tanda kutip ini kan Asia rasa Eropa gitu. Ya kan? Kasihan lah dianggap masuk Asia aja. Asia tapi levelnya level Eropa gitu kalau di tim seniornya itu. Bisa menang 1-0 lawan Yordania yang tim nasional seniornya itu finalis Piala Asia. Awal tahun nih belum lama. Tim seniornya masuk ke final gitu Piala Asia. Tim U23-nya dikalahkan dengan 4-1 gitu. Korea kan pasti juga Indonesia bisa menang segitu. Pelatihnya Coach Sintayong gitu. Yakin tadi saya harus mengulang jiper ini Korea lawan Indonesia. Mas, kalau nanti kita prediksikan jalannya pertandingan lawan Korea itu, kalau tadi
ada teman saya namanya Saya Wisnu boleh Murti. Silakan sambil Boleh. diminum. Ini bukan gimmick, ini ada airnya. Bener ada airnya ini. Kalau biar percaya agak tumpah gitu ya. Teman saya Wisnu Murti nih. Iya. Iya kan? Dia bilang sekarang di bawah Sintayong itu permainan Indonesia rasa Eropa. Ini kebanyakan nonton liga di luar jadinya ngelihat Indonesia pun seperti rasa Eropa. Mas. Agak lebay seperti drakor ya. Apa memang nanti pas lawan Korsel itu permainan Indonesia jalannya gimana Mas? Dengan materi pemain yang nanti Sananta kan balik atau sudah, gitu ya? Mungkin sudah balik kembali. Perbandingannya biar agak lebih jelas gitu kan. Ketika Indonesia 3 kali pertandingan 2 kali menang dengan Australia dan Yordania. Lalu ada Korea yang juga menang melawan Jepang yang pertandingan besarnya. Dari 2 pertandingan masing-masing itu, kira-kira kalau mereka bertemu nih, levelnya udah setara atau memang Indonesia harus perlu mengejar lagi gitu Mas? Cara permainan Korea Selatan itu sendiri. Oke. Ini saya komentarin komentarnya Wisnu dulu ya. Red Merdeka. udah request tapi kalau nggak dijawab kasihan juga. Kenapa kok Mas Wisnu ini bilang kok rasanya levelnya level Eropa? Ya sangat mungkin karena kan ada beberapa pemain Indonesia yang memang mainnya di Eropa, ya kan? Okay. Marcelino main di Belgia, ya kan? Nathan main di Belanda. Ini pemain diaspora, pemain yang sudah dinaturalisasi gitu ya. Justin bekas main di Wolverhampton, sekarang main di Cerezo Osaka, dipinjemin ke Jepang, tapi dia main di Wolverhampton gitu ya. Terus ada Ivar ya, main di Eropa. 4 orang ini aja udah mainnya di Eropa. Kalau 6 dari 11 4 orang main di tim Indonesia dan rasanya jadi rasa Eropa. Iya, kayak main pemain-pemain Eropa, wajar gitu. Karena ada peran dari mereka kan, mereka selalu menjadi pemain inti kan ya. Di klubnya masing-masing. Iya, di tim Indonesia, di tim Indonesia ya. Kalau di senior lebih banyak lagi, ada Tom Haye, ada Sandy Walsh ya kan. Ada pemain-pemain yang umurnya sudah lewat dari U23. Kalau Mas Wisnu ngelihat senior pasti, wah ini bukan Eropa lagi, Eropa banget nih mainnya. Tapi idola baru gue tuh Tom Haye, karena gayanya keren kalau lagi nendang. Nah kembali ke pertanyaannya Mas Angga. Gimana kira-kira kalau ketemu di perempat final nih dengan Korea? Korea habis lawan Jepang menang 1-0. Lalu Indonesia dengan 2 pertandingan menang lawan Australia, lawan Yordan. Ngeliatin jam aja ada timeline ya. Saya ngobrol sampai 2 jam gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Jadi gini, ini level U23 ya. U23 itu belum sestabil tim senior gitu ya. Patokan peringkat itu bisa ya nggak bisa jadi patokan baku lah ya. Indonesia ada di peringkat 130 sekian, Korea ada di 100 besar atau mungkin 50 besar gitu. Saya agak lupa berapa tepatnya. Kalau di senior oke lah. Ini bisa jadi patokan yang waduh agak jauh nih emang nih Indonesia harus ngejar Korea. Tapi di level U23 belum tentu. Apalagi sudah masuk ke fase knockout ya. Fase knockout itu kalah pulang. Tapi kalau di grup kemarin kalah sekali Indonesia lawan Qatar masih bisa berjuang lagi ya kan. Misalnya kalah lagi masih ada lagi pertandingan ketiga gitu ya. Tapi ini fase knockout saya yakin bebannya pasti beda ya. Kalau udah fase knockout bebannya pasti beda dan ngelihat Indonesia main lawan Australia lawan Qatar seperti itu mainnya. Lawan Yordania. Iya, lawan Yordania gitu. Jadi gapnya itu bisa tereduksi, selisihnya itu tereduksi dengan faktor-faktor seperti itu. Karena ini levelnya masih U23. Saya yakin seperti itu sih gambaran sebelum pertandingannya. Waktu pertandingan, misalnya ini kan mengharap terus kita kan Indonesia lagi bagus, ya kan? Berharap menang. Iya. Kasih sugesti yang positif ya. Biar juga menang gitu. Iya, betul. Misalnya Indonesia bisa tampil tanpa beban gitu ya. Terus kalau bisa tampil tanpa beban ya, nothing tulus itu bukannya nggak tulus ya. Tapi nothing tulus tanpa beban. Itu biasanya kan kemampuan bisa keluar semuanya ya. Apa yang dikeluarkan tuh benar-benar maksimal gitu, bukan takut duluan karena kalau takut duluan udah lemes duluan, udah secara mental lah. Iya, secara mental. Tapi kalau bisa tampil tanpa beban gitu, saya yakin akan menyulitkan dan bukan hal yang orang Yordan aja kalah sama kita 4-1, kenapa Korea enggak? Gitu kan? Yordan yang finalis Piala Asia seniornya, Korea enggak masuk final Piala Asia. Iya kan? Makin percaya diri gitu. Iya. Artinya kalau misalnya Indonesia itu membawa mentalitas ya, motivasi seperti itu ke dalam lapangan gitu ya. Sebelum main itu mentalitasnya seperti itu. Ya apapun bisa terjadi gitu. Dan itu mungkin dan bisa.
Saya yakin bisa gitu. Asalkan itu tadi bahwa nggak kalah duluan sebelum perang gitu ya. Bahwa motivasi bisa tampil lepas gitu. Itu semuanya keluar gitu. Dengan cara apapun ya, apakah itu mainnya bertahan, apakah ngeladenin Korea main menyerang langsung gitu ya. Tapi kalau itu sih agak konyol sih menurut saya. Kalau misalnya langsung ngeladenin permainan terbuka, iya langsung terbuka agak riskan sih. Karena beberapa kali disorot kan memang pertahanan Indonesia dianggapnya bagus. Iya. Nah, kalau terlalu terbuka nanti banyak keserang. Banyak yang bisa diekspos gitu ya sama pemain-pemain Korea. Iya, banyak ya. Karena pertandingan terakhir pas lawan Jepang, Korsel lumayan pressingnya lumayan tajam soalnya. Untuk tekanan kalau back kita nggak kuat, habis itu. Berarti gaya permainan Korea tuh menyerang banget ya, Mas? Ya pastilah ya. Korea itu kan tim papan atas di Asia gitu. Gak ada alasan mereka untuk bertahan sih. Gak ada alasan untuk tampil dengan defensif tuh. Kalau timnas kan masih yang agak slow gitu. Tapi golnya juga enak gitu. Ngebangun serangan bener dari bawah enak gitu. Kan kalau Korea tuh kayak ya mungkin lebih rasa Eropa lagi ya. Udah kick and rush-nya kenceng juga kayak gitu kan. Ya tergantung lawannya kan ya. Seperti saya bilang tadi bahwa Korea di Asia itu udah levelnya udah level tim papan atasnya gitu. Jadi ketika tampil di lapangan gitu, ngapain main bertahan? Kita kan kalau bertahan kemungkinan untuk cetak golnya lebih kecil dibanding kalau main menyerang. Logikanya seperti itu aja gitu ya. Makanya waktu lawan Jepang, Korea itu ya menghadapi lawan yang standing gitu ya. Karena Jepang juga tim level papan atas kan kalau di Asia kan. Ya itu adu gengsi negara Asia lah. Iya, sebagai gambaran aja gitu ya. Thailand itu kan di ASEAN itu kan rajanya lah, raja nomor ASEAN 1, ya. Waktu lawan Arab Saudi di U23 ini, mereka kalah 5-0 loh. Gambarnya seperti itu ya. Mereka satu grup kan, kalahnya 5-0 lawan Arab Saudi. Arab Saudi itu kan raja Asia di kawasan barat gitu ya. Sementara Thailand ya levelnya ASEAN papan atasnya gitu ya. ASEAN-nya itu kan Thailand, Vietnam, sekarang kan yang jago 2 itu. Jadi gambarannya seperti itu. Oke. Makin penasaran sih gue pengen nonton. Dini hari, Jumat dini hari. Kita tinggalin soal preview sedikit. Tadi bahas soal rasa Eropa. Saya mau tanya ini Mas. Soal banyaknya pemain kita gitu, baik di U23 maupun di senior. Itu kan banyak pemain-pemain naturalisasi. Sempat disorot itu kalau kita lihat media sosial itu selalu kenapa sih nggak mengutamakan lokal gitu, pemain-pemain lokal. Lokal pride dong. Lokal pride, bener. Iya bahasanya tahu bro ya, lokal pride ya. Itu kenapa? Apa ini pengen yang instan tadi, atau pengen segera? Memang caranya seperti ini untuk membangun timnas itu ya harus ada nggak bisa pure 100% mengandalkan pemain lokal. Karena selama ini selalu kalau ada naturalisasi ada pro dan kontra. Tapi kalau yang kontra dibilang ngapain sih harus kan kita sudah punya banyak pemain-pemain bagus, nggak kalah juga kok. Karena yang didatangkan pemain naturalisasi juga nggak bagus-bagus amat gitu. Nah dalam yang kontra ini ya? Iya yang kontra. Tapi yang pro ya karena kalau lokal pride aja buktinya kalah terus gitu. Juara nggak pernah gitu kan. Tapi kalau kita lihat konteks kekinian sekarang nih Mas, penting nggak dan sudah tepat nggak naturalisasi yang sudah kita ambil sekarang? Ya. Yang pertama harus diingat adalah melakukan naturalisasi itu bukan hal yang dilarang. Ya. Sudah pernah dilakukan oleh tim-tim kelas dunia juga udah pernah gitu ya. Ada batasnya nggak sih Mas kalau 12 pemain naturalisasi? Oh bebas ya? Gak ada. Ini hal yang bukan terlarang gitu ya. Ini hal yang wajar untuk dilakukan gitu ya. Paling cuma disindir aja sama negara lain gitu aja. Iya. Yang belum pernah melakukan hal itu gitu ya. Vietnam kemarin kan sudah nyindir. Iya. Sementara netizen kita bisa bilang iri bilang bos. Iri bilang bos. Ya. Bukan hal yang dilarang untuk naturalisasi dalam kondisi seperti sekarang. Nah, ini kita mau masuk ke kondisi Indonesia sekarang gitu ya. Nyatanya memang kedatangan pemain-pemain ini yang keturunan punya darah Indonesia gitu ya. Ini memang mengubah permainan timnas gitu. Menjadi kalau kata Mas Wisnu tadi rasanya rasa Eropa gitu. Harus diakuin. Mas Wisnu disebut terus nih. Iya gak apa-apa. Ada pesanan gitu. Pesanan sponsor. Iya nanti saya keluar dipijitin sama Mas Wisnu. Jadi memang faktanya permainan timnas
berubah gitu ya, berubah gitu ya. Hmm. Meskipun sekali lagi belum dapat trofi, tapi kelihatan progresnya dengan pemain-pemain naturalisasi. Ini sekarang nggak semuanya nggak full pemain naturalisasi kok. Pemain Indonesia aja juga ada yang main di Liga Indonesia, Liga 1. Juga ada Rizky Ridho main di Indonesia di Liga 1. Ferrari main di Liga 1 ya kan. Ramadan Sananta gitu. Di tim U23 ini sekarang yang starternya yang main di abroad ada hanya 4. Nih kalau saya salah maaf. Marcelino, Ivar, Justin sama Nathan. Hanya 4 ini 4. Hanya 4. Nah, ini kan bukti bahwa sebenarnya Liga 1 pemain Liga 1 juga potensial gitu ya. Potensial. Kalau di mix dengan benar oleh dengan pemain naturalisasi oleh pelatih yang tepat, Coach Sintayong. Karena belum tentu juga misalnya coachnya bukan Coach Sintayong terus dapat materi pemain ini bisa tampil seperti ini kan belum tentu juga. Butuh kejelian pelatih juga kan. Mana yang dibutuhin, apakah gue bener nih minta naturalisasi di posisi ini, pemainnya ini, kan belum tentu cocok. Iya, belum tentu cocok gitu ya. Atau misalnya nih nanti suatu saat Coach Sintayong pergi. Nah pemain naturalisasi yang sekarang ini apakah cocok dengan skema dengan pelatih baru? Kan belum tentu. Ya, tapi sampai saat ini faktanya adalah ini prestasi penampilannya seperti ini loh, dengan mix pemain naturalisasi dan pemain yang ada di Liga 1 sekarang. Chemistry-nya gitu. Kayak pas sama STY itu cocok kayaknya ya. Sekarang faktanya sedang pas gitu ya. Kayaknya formulanya oke nih. Tapi sebenarnya kita juga nggak boleh lupa bahwa kita nggak boleh terlena dengan hasil ataupun dengan permainan yang ditampilkan dengan sekarang ini. Karena apa? PSSI, federasi itu punya PR bagaimana meningkatkan kualitas kompetisi lokal gitu. Supaya produk dari kompetisi lokal ini bisa dipakai di timnas gitu. Kan muara dari kompetisi itu kan adalah timnas ya. Bukan cuma itu aja sebenarnya yang harus diingat. Untuk mendapatkan pemain timnas yang bagus dari kompetisi Liga 1 kita ngomong strata tertinggi kan Liga 1. Ini kan kita harus pikirin bahannya juga. Iya, benar. Bahan pemainnya di level grassroots. U8 under 8 tahun dari 10, U8, U10, U12, 14, 16, 18, 20, 23. Ini kan harus dipikirin semua nih sama PSSI. Kalau mau instan sekarang ya, kalau mau gampang ya maksudnya dalam artian cepat gitu ya. Ya memang cara seperti ini yang diperlukan. Kita cari pemain diaspora ya, naturalisasi. Karena Coach Sintayong sendiri kan juga ditargetkan sama PSSI. Lo di turnamen ini harus lolos babak ini misalnya, harus mencapai babak ini gitu. Bagaimana seorang pelatih untuk mencapai tujuan itu kan dia harus pikirin pemain apa nih yang gue butuhin nih. Sementara kalau gue minta naturalisasi kan itu nggak dilarang. Yang penting gue bisa targetnya tercapai gitu. Kan nggak dilarang dengan cara seperti apa kan nggak. Sah-sah aja gitu. Nah faktanya oke. Tapi sekali lagi nggak boleh terlena dengan cara seperti ini karena PR-nya kan justru ada di kompetisi Indonesia. Bayangin kalau misalnya kompetisi Indonesia ini bagus pemainnya, bahannya banyak, ditambah pemain naturalisasi. Pasti lebih dari ini penampilannya Indonesia pasti akan lebih bagus gitu dengan mix. Jadi hulu dan hilir itu penyelesaiannya liga sampai masuk ke timnas harus klop semuanya. Iya, harus ada blueprintnya gitu ya. Dari U8 lah, U8, U10. Dan sejauh ini Sintayong bisa memanfaatkan itu, artinya mengawinkan antara naturalisasi dengan pemain diaspora itu tadi dengan pemain lokalnya. Dari Liga 1, iya. Oke. Mas Erwin, terakhir Mas, karena tadi ngomong soal naturalisasi dari pemain, soal pelatihnya. Buru-buru banget. Iya. Mas Erwin masih pengen di sini. Lu seperti ngobrol berdua. Jarang-jarang lu. Jarang-jarang gue juga ngeliat kok agak mirip ya. Kok saya kayak ngomong sama diri sendiri. Mirip ya. Jarang-jarang di sini loh, gak apa-apa lama. Jarang-jarang ke sini saya. Mas Erwin mau terbang ke Qatar mau nonton. Mas ngomongin karena soal pemain, soal pelatih juga nih. Ini juga pesanan. Pesanan sponsor juga. Kalau seandainya karena kan kontrak Sintayong sebenarnya kan habis, cuma diperpanjang 6 bulan ya Mas ya. Iya. Dan salah satu ini kalau misalnya lolos dari babak penyisian di U23, kontraknya diperpanjang. PSSI sempat ngomong gitu. Gitu. Okay. Sampai kapan Pak itu? Ketum. Ini lolos papan besar ini. Kalau ukurnya ini. Kalau diperpanjang itu sampai 2027 ya kalau nggak salah. Kalau perpanjangan kontrak kan tergantung negosiasi. Lu mau setahun, 2 tahun.
coach lu mau berapa tahun nih? Terserah gitu. Lu udah bosan Setahun, belum di 2 tahun, Indonesia? 4 tahun gitu. Gue masih suka, gue udah jadi bintang Jadi nggak iklan. kayak gitu. nggak kayak masa jabatan presiden harus 5 tahun, nggak seperti itu gitu. Tergantung negonya aja kalau pelatih kan. Ya. Betul. Tapi yang jelas benar kata Mas Hasid bahwa ini Coach Sintayong sebenarnya sudah masuk perpanjangan kontrak nih karena kontrak aslinya selesainya Desember. Ya, Desember 2023. Ini perpanjangan kontrak dan salah satu syarat dari PSSI kalau mau diperpanjang harus bisa lolos dari babak penyisihan. Nah, sudah tercapai. Challenge-nya berhasil. Babak penyisihan Piala Asia U23 gitu. Nah, tapi kan kemarin baik PSSI maupun Coach Sintayong masih bilang bahwa Coach Sintayong terutama ya, ini masih dalam pembicaraan nih gitu. Kan gini, Coach Sintayong juga punya posisi tawar dong gitu. Iya. Gua kan udah lolosin nih U23 dari babak penyisihan sesuai target gitu. Misalnya ditawarin sama kontrak perpanjangan, cocok nggak? Cuannya cocok nggak gitu kan? Ada opsi gitu kan? Kalau nggak cocok, gue nggak mau deh. Gue mendingan, misalnya kan seperti itu bisa juga gitu. Masa naik 3 kali, 5 kali lah gitu. Kan ada, makanya Coach Sintayong juga belum, perpanjang belum, karena saya memprediksi gitu. Ini masih pembicaraan nih. Berada di atas angin sekarang Coach Sintayong gitu karena sudah lolos target, apalagi kalau misalnya bisa ngalahin Korea Selatan, ini ngarep ngarep ya. Masuk ke semifinal, bisa lolos sampai ke juara kan? Sampai semifinal sih keren sih menurut gua karena gini, potensi bisa 3 besar kan. Iya, karena gini, kalau misalnya sampai lolos ke semifinal ya, itu ada peluang Indonesia tampil di Olimpiade. Ini belum pernah. Iya, itu benar. Ya. Oke. Ya namanya target ya jangan setengah-setengah. Langsung. Kalau kata Mas Anang gitu kan, targetnya harus tinggi sekalian, juara gitu kan. Iya. Anang siapa nih? Anang siapa? Karena nggak ada di grup kita Anang, kita lagi mikir nih. Kalau saya sih nggak tahu Mas Anang. Itu target jangan setengah-setengah. Kalau target sekalian tinggi, juara gitu. Cari apa titipan? Pertanyaannya apa jadi? Siapa nih? Siapa? Ya untuk regenerasi. Kalau misalkan Sintayong nanti ke depan nggak diperpanjang, atau misalnya diperpanjang terus habis masa kontraknya di masa depan gitu ya. Itu siapa? Kalau kita lihat itu di belakangnya kan ada asistennya, ada Novarianto ya kan. Karena budgetnya untuk menggaji Sintayong tuh nggak besar, nggak kecil loh bro. Ya. 1 bulan itu kalau saya baca di media itu 1,1 miliar gajinya sebulan bro. Pengen. Iya kan, itu besar. Setahun itu kalau nggak salah 10 juta dolar gitu. Kalau kita kurskan katanya 1,1 miliar, bener nggak sih Mas 1 bulannya gitu? Iya. Itu saya baca di media sih. Kalau salah tolong dikoreksi ya netizen. Itu kan nggak kecil gitu. Nah kalau misalkan kalau kita ambil pelatih lokal pride gitu, pelatih kan pasti juga banyak. Buktinya Indra Safri yang tadi disebut bisa juara kok gitu. Itu siapa Mas? Lebih efisien sih sebenarnya kalau lokal. Mungkin harganya nggak semahal itu ya. Ya nego-nego 50 sebulan oke lah. Ya kalau misalnya sekarang ditanya gitu ya, siapa pelatih yang level sama Coach Sintayong ya? Pasti bayangannya kan levelnya level dunia gitu ya. Levelnya level dunia. Mungkin pelatih turun luar negeri ya. Cuma di level di bawahnya Sintayong ini Coach Nova itu sudah beberapa musim ini jadi asistennya Coach Sintayong gitu ya. Saya sih berharapnya banyak ilmu yang didapat oleh Coach Nova gitu ya selama menjadi asisten gitu ya. Ini juga mungkin strategi dari PSSI naruh Nova ini sebagai salah satu asisten sebagai cara untuk transfer ilmu gitu ya. Mungkin di masa depan salah satu yang potensial ya Coach Nova gitu. Sekarang apalagi Coach Nova kan dikasih jabatan, dikasih tanggung jawab sebagai pelatih kepala tim U16 Indonesia gitu ya. Tim juniornya gitu. Tim U20-nya ada Coach Indra ya. Coach Indra sudah membuktikan bisa jadi juara di SEA Games, di level U23 untuk SEA Games. Mungkin di level-level di nama-nama lainnya adalah pelatih, kalau saya melihatnya ini pelatih yang generasi baru ya. Levelnya tuh usianya tuh seusia Coach Nova ya. Ada Bima Sakti, Coach Bima Sakti yang pernah juga pegang U16. Ya, di luar sana ada nama Kurniawan Dwi Yulianto yang ada di Como sekarang lagi latihan di Como ya. Ya, lagi jadi staf kepelatihan di Como di Italia ya. Itu pelatih-pelatih generasi yang lebih muda dibandingkan dengan Coach Rahmat Darmawan, Coach Aji Santoso yang lebih senior gitu ya. Tapi belum levelnya
Coach Kurniawan dan kawan-kawan tuh usianya belum seperti Coach Rahmat gitu. Jadi pelatih generasi muda sekarang ini gitu. Ya masa depan mungkin masih bisa ada di tangan mereka gitu untuk pelatih masa depan Indonesia gitu. Berarti banyak sebenarnya pilihannya, bro. Yep. Kalau gue sih nungguin Kurniawan sih, dia karena lagi jadi staf kepelatihan di Como kan. Iya. Karena Como juga potensi buat lolos ke Serie A ya Mas ya. Iya. Ya Artinya kan? gini, harus diakui bahwa ekosistem sepak bola Indonesia itu 10 tahun mungkin terakhir tuh melesat banget ya. ya, tapi kalau dibandingkan dengan ekosistem sepak bola di Inggris atau di Italia ya jauh. Jauh. Ilmu yang didapatkan pelatih-pelatih yang menimba ilmu di sana itu pasti akan sangat bermanfaat gitu kalau suatu saat mereka ngelatih tim Indonesia, klub ataupun tim nasional. Tapi prediksinya kayaknya diperpanjang sih ya. Yalah. Prediksinya ya Mas ya. Ya kemungkinan untuk diperpanjang itu besar, mengingat persyaratan minimal untuk lolos dari babak penyisian sudah tercapai. Tapi sekarang tergantung Coach Sintayongnya juga sama tawaran PSSI yang kita belum tahu gitu. Apakah tawarannya cocok gitu? Ya kan? Soal cocok-cocokannya. Baik dong. Pak Erik gimana? Oke, terima kasih Mas Erwin. Sama-sama Mas Angga. Udah ngobrol banyak soal STY, soal timnas, soal prediksi nanti Jumat dini hari pertandingan Indonesia Korsel. Kita tentu berharap kemenangan lah ya. Karena potensi Indonesia buat Olimpiade itu besar. Itu mungkin akan jadi sejarah pertama lagi ya Indonesia di Olimpiade gitu kalaupun main gitu ya. Iya, di masa sekarang ini ya itu merupakan pencapaian yang luar biasa sih kalau menurut saya. Kalau sampai bisa lolos ke Olimpiade. Fasenya gini, menang lawan Korea Selatan kita main di semifinal. Ya. Main di semifinal, kalau misalnya Indonesia menang, itu udah pasti tiket Olimpiade dapat. Kalau misalnya nih di semifinal kalah, ya kan? Semifinal kalah, tanding lagi nih sama si semifinalis yang kalah di sini. Tanding, kalau misalnya menang, lolos Olimpiade. Iya, makanya potensinya. Tapi kalau kalah, Indonesia akan duel lagi sama konfederasi lain untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade gitu. Panjang. Makasih Mas Erwin. Sama-sama. Thank you. Pakai salaman ya? Iya, pakai salaman. Pelukan nanti ya. Kalau off cam ya, kalau off cam. Terima kasih sahabat Merdeka.